masuknya Yesus di dalam pawai kemenangan ke Yerusalem itu adalah satu gambaran yang sangat kontras. Ini adalah kisah seorang raja yang datang sebagai hamba yang hina. Raja yang datang sebagai hamba yang hina dengan menunggang seekor keledai. Ini saudara bayangkan, saudara, kita nggak bisa bayangkan seperti itu karena di dalam sejarah raja tidak pernah berparade dengan begitu sederhana. Ini adalah raja yang datang dalam sosok hamba yang hina dengan menunggang keledai. Dia bukan naik kereta perang. Harusnya raja Romawi, kalau menang kaisar Romawi, mereka naik kereta perang, pakai kuda perang, membawa senjata perang, saudara sekalian. Tapi Yesus tidak. Yesus masuk dengan pakaian yang sederhana, terlalu sederhana, dan Yesus datang dengan kerendahan hati. Maka orang dengan segera berbalik menghina Yesus. Kita gampang sekali menilai orang dari luarnya, pakaiannya, dari kendaraannya, dari jabatannya, maka kita mengagungkan dia. Tetapi jikalau dia berpakaian sederhana, sangat sulit untuk kita boleh menghargai respect. Maka demikian juga ketika Yesus datang, mereka kira Yesus akan menjadi Mesias seperti apa yang mereka bayangkan. Tetapi di dalam perspektif inilah Injil menyampaikan kisah tentang Yesus. Yesus sendiri sangat menekankan dan memberikan keteladanan akan kerendahan hati. Maka kekristenan, saudara mau jadi orang Kristen, beda saudara dengan saudara di dalam agama-agama yang lain. Maka jikalau orang Kristen tidak memahami keunikan daripada kekristenan, itu sayang sekali. Yesus sangat menekankan tentang kerendahan hati. Dan Yesus sendiri memberikan keteladanan tentang kerendahan hati yang di dalam kerajaannya sangat berbeda dengan kerajaan dunia. Kita ingat Yesus di dalam malam perjamuan terakhir, ketika murid-murid bertengkar, siapa yang terbesar? Saya paling hebat, saya paling lama ikut Yesus, saya paling tahu yang Yesus kerjakan, saya paling mengerti pikiran Yesus. Mereka bertengkar siapa yang paling hebat. Yesus tidak banyak bicara. Yesus mengambil kain lenan, mengikat di pinggangnya, mengikat handuk di pinggangnya, lalu tangannya mengambil baskom. Saudara, di dalam Yohanes 13 itu mengatakan, Yesus mengatakan, Bapa telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tanganku. Saudara bayangkan, Bapa di sorga, Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Kuasa yang begitu besar ada di tangannya. Kalau saudara punya kuasa yang begitu besar, apa yang saudara lakukan? Bayangkan ya, orang itu jangan kuasa yang besar, kuasa sedikit saja di kantor, sudah tidak mau pegang sapu dan kain pel. Tetapi Yesus yang mengatakan segalanya telah diserahkan Bapa ke dalam tanganku. Pada malam itu apa yang ada di tangannya? Handuk dan baskom. Untuk membasuh kaki daripada murid-muridnya. Membasuh kaki itu bahkan hamba orang Ibrani saja tidak boleh membasuh kaki. Karena itu pekerjaan yang terlalu rendah. Tetapi pada malam itu Yesus dengan tangannya mengambil baskom dan handuk dan mencuci kaki daripada murid-muridnya. Yesus memberikan teladan kerendahan hati yang tidak bisa dimengerti oleh dunia ini. Yesus datang bukan untuk menaklukkan dengan kekuatan militer, bukan menaklukkan dengan kekerasan sebagaimana raja-raja di dunia, tetapi Yesus akan menaklukkan dengan kasih, dengan anugerah, dengan belas kasihan, dan dengan pengorbanannya memberikan nyawa bagi umatnya. Itulah cara Yesus menaklukkan. Yesus adalah raja yang rendah hati, dan tanda daripada kerendahan hatinya begitu jelas ketika dia memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai muda. Ini sama sekali tidak lazim bagi raja-raja dunia, saudara. Sama sekali tidak bisa dimengerti parade seperti itu. Yesus tidak menunjukkan kuasa dan kemuliaan duniawi, tidak sama sekali. Demikian pula kerajaannya tidak dibangun dengan kekuatan politik, kekuatan militer, kekerasan dan senjata, tidak. Maka kekristenan tidak membangun militer, saudara. Tidak ada negara namanya negara Kristen di dunia ini. Karena itu bukan kerajaan yang Yesus dirikan. Saudara-saudara, itu adalah video 4 menit yang sangat-sangat baik dalam menggambarkan figur dari Kristus ya, tentang bagaimana sosok dia dan bagaimana harusnya orang Kristen juga memiliki standar dalam figur orang Kristen sebagai pengikut Kristus. Bukan mengejar kehormatan, bukan mengejar kekuasaan, bukan mengejar wibawa dan rasa respek dari dunia, tapi menjadi seorang yang melayani, yang rendah hati, yang mau bahkan melakukan hal yang lebih hina dari apa yang para babu lakukan.
melayani. Sebagai orang Kristen, gereja khususnya itu wajib mampu melayani dunia. Melayani dengan cara kita memberikan kasih, memberikan yang namanya pengorbanan, memberikan yang namanya ketulusan bagi dunia yang sesat ini. Sambil terus Injil diberitakan, kita harus menyatakan kasih Kristus bagi terutama orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang hina, orang-orang yang dianggap orang yang bukan siapa-siapa. Saudara-saudara, murid-murid ini yang dibasuh kaki mereka oleh Yesus, mereka itu bukan anak-anak bangsawan. Mereka hanyalah nelayan, bahkan ada mengucukai orang-orang yang di mata bangsa mereka sebagai orang-orang yang hina, yang tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Tapi Yesus mengajar mereka, menginjili mereka, mempersiapkan mereka, bahkan membasuh kaki mereka. Ini yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Kita bukan melihat siapa yang besar yang mau kita layani. Pelayanan gereja bukan berorientasi kepada orang-orang yang sukses, yang besar, tidak. Bagi orang-orang sedemikian, gereja harus unjuk tangan dan mengatakan kalian harus tunduk pada Kristus. Ya, bagi orang-orang sukses, bagi para pemimpin-pemimpin dunia, penguasa-penguasa dunia, ingat Paulus nggak bilang kita harus takut kepada pemerintah kecuali kita orang bersalah. Ya, kalau kita orang bersalah, kita wajib takut kepada pemerintah, kepada penguasa-penguasa. Tapi kalau kita orang nggak bersalah, kita jangan takut. Malah gereja harus menjadi yang mengunjuk tangan dan mengatakan kepada penguasa-penguasa dunia ini supaya mereka harus takut akan Tuhan. Ya, saudara-saudara, jadi tugas gereja itu bukan takut melayani yang kaya-kaya, yang besar-besar, bukan. Malah gereja mengajak yang kaya-kaya, yang besar-besar supaya memperhatikan yang miskin. Tapi ada gereja saudara-saudara yang konyol, saudara-saudara, ya, malah menggerus suara-suara orang miskin, menggerus kantong orang miskin untuk kasih makan para petinggi. Sebenarnya ini yang sempat terjadi waktu Yesus melihat bait Allah dan ada seorang janda miskin mempersembahkan 2 peser uang. Yesus mengutuk bait Allah itu dan bahkan dia memporak-poranda penjual-penjual di situ. Karena apa? Karena orang miskin dibiarkan memberikan persembahan untuk kasih makan para imam di bait Allah. Dan itu Tuhan marah sekali. Saudara-saudara, biarlah sebagai orang Kristen kita paham esensi dari menjadi orang Kristen. Shalom.